Mungkin bagi saya menjadi seorang santri adalah dia yang belajar menuntut ilmu agama di pondok pesantren dan belajar berakhlak yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi santri bagi saya tersendiri adalah seseorang yang memahami serta mempelajari ilmu agama baik di lingkup pesantren maupun di luar pesantren, yang terus mengabdi dan berkhidmah kepada kiai, karena kami santri percaya barokah itu nyata dan ada. Arti menjadi santri bagi saya adalah sebuah kebanggaan, karena kita di pondok itu diajarkan berbagai ilmu, seperti ilmu agama. Di sekolah juga kita diajarkan ilmu pengetahuan umum. Jadi menurut saya sangat sinkron dengan slogan pondok pesantren kita, yaitu berpribadi salafi, berwawasan moderat. Arti menjadi santri bagi pribadi saya sendiri adalah bukan hanya sekedar belajar, mengaji, ataupun mengabdi. Yaitu kita harus menjadi santri yang adaptif, yaitu bisa menggabungkan nilai-nilai agama. Santri juga termasuk pelajar yang berpikir kritis serta berwawasan global, tetapi tetap berhati Qurani. Mungkin dari itu hal yang paling berkesan bagi saya banyak sih, tapi salah satunya mungkin kebersamaan yang kita dapat antara kita teman-teman, serta mungkin dari setiap hari kan kita bertemu dengan teman-teman ya. Kadang-kadang ada yang jahil, ada yang pendiam, serta ada yang juga suka marah-marah. Mungkin itu kebersamaan dapat kita rasakan dari itu, karena nilai positif banyak yang dapat kita ambil dari kebersamaan tersebut. Yang pasti saya mempunyai teman yang banyak, menemukan teman-teman yang random, yang bisa menghibur setiap saat, menemukan kegiatan-kegiatan yang sebelumnya belum pernah saya temukan ketika saya di rumah. Jadi saya merasa excited untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut setiap harinya. Mungkin bagi saya hal yang sangat berkesan yaitu tentang kebersamaan. Karena apa? Karena di sini tuh waktunya sangat lama dan selalu dihabiskan dengan teman-teman sebaya ataupun adik kelas ataupun dengan para ustadzah. Dan yang paling berkesan lagi adalah saat mungkin antri kamar mandi, antri makan, ataupun makan bersama-sama. Untuk hal yang paling berkesan bagi saya ketika mondok adalah kebersamaan kita berkumpul sama teman, saling bercanda gurau bersama, dan kadang pula begadang sampai tengah malam hanya untuk bertukar cerita satu sama yang lain. Kadang juga kita saling ribut hanya untuk perkara yang kecil, tetapi justru itulah yang akan menjadi kenangan bagi kita di suatu hari nanti. Hal yang saya banggakan adalah menjadi santri
bisa menjadikan pribadi yang lebih mandiri. Dengan di sini kita tidak seperti di rumah. Contohnya seperti kita saat di rumah kan selalu disiapkan dengan orang tua, selalu apa-apa kita butuh dengan orang tua. Tapi kalau di sini kita harus belajar mandiri. Kita harus bisa ini, contohnya cuci baju, itu kita harus bisa sendiri tanpa bertergantungan dengan orang lain. Yang saya banggakan ketika saya menjadi santri yaitu saya menyadari bagaimana rasanya hidup jauh dari orang tua, tidak bergantung pada mereka, menjadi manusia yang disiplin, manusia yang bisa menghargai waktu. Hal yang paling saya banggakan ketika menjadi seorang santri adalah kita seluruh santri bukan hanya sekedar belajar tentang ilmu umum yang digunakan untuk kesuksesan kita di dunia nanti, tetapi juga kita akan belajar dan diajari tentang berbagai ilmu agama seperti Al-Quran, hadis, ilmu fikih, dan lain-lain, yang mana menjadi bekal kita di akhirat nanti. Pernahlah, setiap anak yang menjadi santri pasti pernah merasakan rasanya kangen rumah, pengen pulang, kumpul keluarga. Dan cara mengatasinya mungkin dengan bercengkrama dengan teman-teman dan mengingat bagaimana perjuangan orang tua mencari nafkah untuk membiayai pendidikan. Jadi tidak boleh disia-siakan. Kalau tentang kangen atau rindu itu jelas ada. Bagaimana cara mengatasinya? Kita menyalurkan kangen atau rindu itu dengan baik, yaitu dengan cara mendoakan orang tua yang ada di jauh sana, dan kita akan belajar dengan bersungguh-sungguh. Kita buktikan bahwa waktu yang kita habiskan di sini tuh tidak sia-sia. Kalau dibilang pernah kangen atau tidak, jujur sangat pernah dan sangat sering. Mungkin ya faktor rumah saya dekat dengan pondok pesantren, jadi ya sangat sering sekali rindu dengan rumah, rindu keluarga, apalagi rindu kedua orang tua. Untuk cara mengatasinya ya, yang pertama kita ingat tujuan kita mondok, niat kita mondok pertama kali, manfaat mondok itu apa. Jadi kita selalu ingat niat kita pertama untuk belajar menuntut ilmu di pondok pesantren ini untuk apa. Selanjutnya ya dengan cara kita gunakan waktu luang kita untuk selalu dengan kegiatan yang positif. Contohnya seperti ngaji, bertukar cerita dengan teman sekamar, ataupun hal-hal yang menjadikan kita betah untuk mondok di pesantren. Kalau kangen ya pasti kangen, karena di sisi lain kita jauh dari orang tua, keluarga. Mungkin itu menjadi faktor yang menjadikan kita rindu atau kangen dengan itu. Tapi banyak cara yang saya lakukan atau teman-teman kita lakukan. Contohnya seperti menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat, mengisi waktu-waktu luang dibuat untuk mutolaah, murojaah, serta belajar untuk mempersiapkan apa yang akan kita hadapi besok ataupun nanti. Untuk nilai yang
saya pelajari dan yang paling berharga buat saya mungkin adalah tentang kedisiplinan dan tanggung jawab kita. Karena apa ya, di pondok semua telah diatur, semua telah dijadwalkan dari pagi, dari kita bangun tidur sampai tidur lagi. Jikalau kita emang tidak bisa mengatur waktu kita dengan baik, maka kita akan kesulitan dalam membagi waktu kita, kegiatan kita, dari kegiatan satu kegiatan yang lain. Mungkin dengan cara kita disiplin waktu dan tanggung jawab sebagai seorang santri, maka kita akan mudah dan ringan untuk menjalani semuanya. Mungkin nilai yang paling berharga adalah tentang kedisiplinan, kesabaran, dan keikhlasan. Yaitu di sini kita diajari sabar dengan contohnya antri mandi tadi, antri makan, dan itu mengajarkan kita agar besok kelak di masyarakat kita bisa mengetahui suasananya. Jadi kesabaran itu tadi dan keikhlasan serta kedisiplinan saat di pondok mungkin akan sangat berguna di masyarakat kelak. Mungkin nilai kebersamaan, nilai solidaritas yang biasa diterapkan oleh teman-teman setiap hari. Karena mungkin kita akan sulit, bahkan sangat sulit untuk menemukan kebersamaan ketika nanti kita sudah selesai mengenyam pendidikan di pondok pesantren. Nilai yang paling berharga di pondok bagi saya, terlebih dari itu, seperti nilai pancajiwa, meliputi keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, persaudaraan, dan kebebasan, serta adanya nilai disiplin dan tanggung jawab, karena kita tidak tahu setelah ini akan menghadapi masalah apa dan apa. Di sisi itu, nilai kedisiplinan mengajarkan kita banyak hal, supaya jauh-jauh hari maupun bulan kita dapat mempersiapkan hal tersebut agar kita siap menghadapi masalah maupun kejadian yang tidak kita inginkan. Mungkin makna Hari Santri Nasional bagi saya sendiri, ya ini santri harus mampu menyesuaikan nilai-nilai keislaman di dalam kemajuan zaman saat ini. Dan perubahan saat ini untuk teknologi dan nilai keislaman harus bisa berjalan seiring dengan kemajuan zaman saat ini untuk kemaslahatan umat. Bagi saya pribadi, Hari Santri Nasional seperti hari rayanya para santri. Karena pada hari itu mereka merayakannya dengan hati yang riang. Mereka juga mengadakan berbagai event-event yang mungkin bisa bermanfaat bagi orang banyak, bisa menyenangkan banyak orang. Dan pada hari santri juga, para santri-santri diakui secara besar-besaran, diakui secara nasional oleh khalayak umum. Hari Santri Nasional ini menjadi hari yang menjadi pengingat bagi kita, mengenang serta menghormati jasa para ulama, masyayikh, santri-santri dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui pergerakan resolusi jihad NU pada tanggal 22 Oktober. Karena Hari Santri bukan sekedar
peringatan, tetapi panggilan kita untuk berjuang dan terus mempertahankan ajaran-ajaran yang telah kita lestarikan dari dulu hingga sekarang. Untuk makna Hari Santri Nasional secara pribadi ya, Hari Santri Nasional ini bukan hanya sekedar tradisi dari tahun ke tahun, tapi juga menurut saya menjadi pengingat, menjadi untuk mengingatkan kita untuk segala perjuangan yang telah dilakukan oleh para ulama, para masyayikh, para guru-guru kita yang telah mendahului kita, supaya kita mencontoh apa yang telah dilakukan oleh beliau-beliau untuk memperjuangkan, untuk memperkuat ajaran-ajaran Islam di dunia, khususnya di negara kita, negara Indonesia. Kami merasa menjadi santri memiliki peran yang penting bagi masa depan Indonesia, karena santri-santri memiliki nilai, yakni agen perubahan di masa depan melalui pembentukan karakter, modernisasi beragama, serta inovasi di berbagai sektor. Seperti makalah Inna fi yati syubani amril ummati wa fi aqdamiha hayataha. Sesungguhnya di tangan pemudalah urusan umat, dan pada kaki-kaki mereka lah terdapat kehidupan umat. Menurut saya, santri di masa depan akan sangat membantu untuk mewujudkan Indonesia emas. Karena zaman sekarang santri kan sudah modern ya. Jadi insya Allah tidak akan gaptek, walaupun tidak hidup berdampingan dengan handphone setiap hari. Peran santri bagi saya sendiri mungkin bisa untuk meneruskan perjuangan para ulama-ulama yang terdahulu ataupun pengasuh di pondok pesantren yang kini sedang saya tempati. Meneruskan perjuangan mereka itu juga sangat penting. Kenapa? Karena mungkin kedepannya dengan perubahan zaman, semoga saja tidak akan pudar nilai-nilai keislamannya. Peran santri di masa depan Indonesia menurut saya sangatlah penting. Ya, karena apa? Kita sebagai agen penerus perjuangan para ulama, sebagai untuk memperkokoh ajaran-ajaran Islam di Indonesia, khususnya bagi kita semua yang ada di kalangan pondok pesantren yang ada di seluruh Nusantara ini. Peran pesan bagi santri dari saya yaitu tetap semangat, jangan terkecoh dengan omongan-omongan di luar sana yang mungkin mereka pun belum tahu bagaimana kehidupan di pondok itu. Kita biarkan saja bagaikan angin lalu omongan mereka-mereka yang di luar sana. Jadi tetap semangat untuk seluruh santri yang di Nusantara. Saya ucapkan selamat Hari Santri 2025. Mungkin pesan dari saya untuk seluruh santri-santri di Indonesia, tetaplah jadi santri yang nurut, jadi santri yang cerdas, berakhlak mulia. Tetaplah jaga ukhuwah kita sama muslim, khususnya sama santri yang ada di seluruh Indonesia. Teruslah berjuang untuk menegakkan agama-agama Allah di seluruh penjuru Indonesia. Mungkin pesan dari saya, selamat Hari Santri Nasional 2025. Manjadda wajada.
Untuk santri-santri di seluruh Nusantara ini, saya berpesan, Hari Santri ini bukan hanya sekedar sebagai peringatan, melainkan panggilan kita untuk berjuang. Hari Santri bukan tentang perjuangan di medan perang, tetapi perjuangan di ruangan ilmu. Serta pesan saya untuk santri agar terus berkhidmah kepada kiai, menuntut ilmu yang baik dan bersungguh-sungguh, karena bersama santri damailah negeri. Saya ucapkan selamat Hari Santri Nasional tahun 2025, Jihad Santri Jayakan Negeri. Pesan saya untuk seluruh santri di Indonesia, kepada para santri-santri yang sama-sama berjuang untuk menuntut ilmu, selalu semangat untuk menggapai impian, bulatkan tekadmu, wujudkan impian yang indah. Mungkin itu cukup dari saya. Saya mengucapkan selamat Hari Santri Nasional 2025. Bersama santri, bangkitkan negeri.